kami menemukan mobil yang mempunyai nama besar di dunia rally. Kalau di Indonesia jarang terlihat di jalanan, bahkan mungkin tidak setiap hari terlihat di jalanan. Yes, ini adalah Subaru Impreza WRX generasi kedua. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Langsung ke sejarahnya. Subaru Impreza merupakan penerus dari Subaru Leone. Sama-sama mempunyai mesin berkonfigurasi boxer. Generasi pertama Subaru Impreza diluncurkan tahun 1992 menggunakan platform yang sama dengan Subaru Legacy yang sedikit diperpendek. Ada beberapa pilihan bodi, sedan 4 pintu, hatchback 5 pintu, dan coupe 2 pintu. Juga disediakan penggerak front wheel drive dan all wheel drive. Dan ada varian spesial, yaitu varian sedan 4 pintu yang bernuansa balap, dinamakan Subaru Impreza WRX. WRX merupakan singkatan dari World Rally Experimental. Varian ini mendapatkan penggerak all-wheel drive, suspensi yang lebih kaku, dan mesin yang berturbo. Kami suka turbo. Kemudian tahun 1994 muncul varian yang lebih racing lagi, yaitu Subaru Impreza WRX STI, yang merupakan singkatan dari Subaru Technica International. WRX STI merupakan WRX yang diberi improvement lagi di transmisi dan suspensinya, serta mesin yang mendapatkan tuning yang lebih ekstrim agar bertenaga lebih besar. Jadi bisa dibilang bahwa Impreza WRX merupakan upgrade stage 1 Impreza standar, dan Impreza WRX STI adalah upgrade stage 2 dari seekor Impreza standar. Generasi kedua Subaru Impreza muncul di tahun 2000. Pada generasi kedua ini penggerak front wheel drive hanya tersedia di Jepang saja. Sedangkan untuk ekspor, semua mendapatkan penggerak all wheel drive. Varian bodi yang ditawarkan adalah sedan 4 pintu dan wagon 5 pintu. Juga tetap mendapatkan varian WRX dan WRX STI. Generasi kedua ini mendapatkan 2 kali facelift, yaitu tahun 2002 dan 2005. Di Indonesia, untuk yang sebelum facelift, mobil ini diimpor oleh GM. Namun sejak facelift pertama berubah importirnya, menjadi diimpor oleh Motor Image. Generasi ketiga Subaru Impreza diluncurkan pada acara New York Auto Show tahun 2007. Ada varian sedan 4 pintu dan hatchback 5 pintu. Namun masing-masing ada pilihan narrow body dan wide body. Jadi totalnya ada 4 varian bodi, dan tentu saja tetap ada varian WRX dan WRX STI. Kemudian generasi keempat diluncurkan tahun 2011 dengan pilihan bodi sedan 4 pintu dan hatchback 5 pintu. Namun tidak tersedia pilihan yang lebar narrow-nya, hanya tersedia 2 varian bodi itu saja. Generasi kelima Subaru Impreza tahun 2016, pilihan bodinya ada 2, yaitu sedan 4 pintu dan hatchback 5 pintu. Sudah tidak ada lagi varian WRX dan WRX STI karena mereka sudah merdeka jadi model sendiri, menjadi special edition. Ini unik karena Subaru WRX generasi keempat ini masih dijual hingga saat sekarang, bersamaan dengan Subaru Impreza generasi kelima. Heran, 2 generasi berdampingan. Pada video ini akan dibahas Subaru Impreza generasi kedua yang varian WRX. Tentu saja oleh spesialis mobil bekas kami, yaitu Mamang Ican. Namun sebelum Anda bertemu Mamang Ican, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya agar kami bahagia. Lama, karena ini adalah Subaru yang lama. Subaru Impreza di tahun 2000-an generasi 2 bentuknya itu seperti ini depannya. Nah, depannya itu seperti ini dengan lampu bulatnya seperti Volkswagen Beetle. Lampunya karena bulat, makanya disebutnya Subaru Impreza Buckeye. Di tahun 2002 facelift lagi, dia menjadi sebutannya itu sebagai Subaru Impreza Blob Eye. Yes, di tahun 2005 facelift lagi dan menjadi julukannya Subaru Impreza Hawk Eyes. Gitulah.
kira-kira kap mesin itu seperti ini. Yes, ada cerobong asap. Salah, ini adalah air scoop. Air scoop itu hanya tersedia di tipe WRX dan WRX STI. Sedangkan yang Subaru Impreza standar itu nggak dapet air scoop gitu ngebedainnya. Terus di bagian bawahnya itu nggak ada fog lamp ya. Yang masuk ke Indonesia itu nggak ada fog lamp ya, seperti ini. Jadi ada tambalan seperti itu. Dan di bagian grillnya hitam menjorok ke dalam dan ada lambang Subaru yang hitam juga. Di bawahnya ini unik lagi karena terlihat banget yang namanya intercooler. Yes, intercooler, tapi grillnya ini seperti pagar kawat. Ini pagar kawat. Subaru Impreza itu termasuk yang sedan compact gitu ya. Nah, panjangnya itu hanya 4,4 meter dan tingginya 1,4 meter, lebarnya adalah 1,7 meter dan wheelbase-nya 2,5 meter dengan ground clearance 155 mm. Subaru Impreza itu punya 3 mesin 1600 cc, itu Subaru yang standaran gitu Imprezanya, dan tipe yang 2000 cc Boxer EJ20, dan itu ada berbeda tuningan, dan 2500 cc. Nah, yang saya bawa ini adalah tipe yang EJ20 2000 cc Boxer Turbo Intercooler. Kami suka turbo. Dan dia menghasilkan tenaga yang WRX itu 222 horsepower dan juga torsinya adalah 300 Nm. Sedangkan yang STI versi paling tinggi dia punya tuningan berbeda. Punya tenaga 261 horsepower dan juga torsinya adalah 343 Nm yang diteruskan ke all-wheel drive. Yes, Subaru Impreza dia punya all-wheel drive dan juga pilihan transmisinya itu manual. Otomatisnya itu mungkin di yang standaran. Di bagian pinggirnya Subaru Impreza WRX STI itu seperti ini, ada yang namanya body kit gitu ya. Nah, kalau WRX-nya itu nggak pakai body kit rata-rata gitu, tapi kalau yang STI itu ada versi paling tinggi dikasih body kit, dikasih jemuran belakang, terus juga di bagian sini ada kayak semacam over fender kalau di Jeep gitu ya, ada di blenoin di sebelah sini supaya mengimbangi lebar velgnya. Nah, velgnya itu berwarna emas seperti ini dengan profil ban 225 40 ring 17. Dan lucunya di generasi yang pre-facelift yang paling awal di tahun 2000-an, dia mempunyai lampu sen. Nah, di depan sebelah situ dan juga di sini. Jadi di samping tuh ada kayak ada 2. Nah, kalau di depan itu kelihatan sedikit, tapi kesannya tuh kayak codet ada di pipi gitu, 2 gitu ya. Samurai X, yes. Nah, di sini juga dia punya handle yang udah ditarik, jadi nggak pakai model cepol lagi, nggak kayak seperti Lancer gitu ya. Dan di sini spionnya masih oke, keren. Ada stiker-stiker STI gitu ya, yang menunjukkan bahwa dia adalah yang super power di kelasnya. Dan ya ini kelihatannya, lihat, ini kayak sedan yang compact tapi punya tenaga yang besar di Subaru WRX Impreza. Ya, sekarang kita ke belakang. Subaru Impreza WRX itu seperti ini dengan emblem-emblem yang ya sangat bangga gitu ya. WRX Impreza, Subaru, STI dan macam-macam. Dan kalau kita makan bakso itu gampang sambil berdiri, kalau misalnya standing gitu ya. Kita makan bakso di sini. Ini saking gedenya banget jemurannya di bagian belakang, dan ini kepala saya aja masih bisa masuk sini. Saking gedenya jemurannya. Dan di sini ada rear defogger dan juga ada turbo lampnya di spoiler sebelah sini. Dan untuk membedakannya, facelift sebelah mana? Jadi yang pertama kali keluar 2000-an itu seperti ini dengan Milky White-nya, sini merahnya, dan juga facelift tahun 2002 itu ada buletan di sebelah sini dan posisinya masih tetap sama. Tahun 2005 dia berbeda posisi, merahnya di atas dan Milky White-nya berada di bawah. Bumper-bumpernya masih sama, dan ini kesannya tuh pantatnya tuh seksi dan bold gitu, keras, mantep gitu ya, kayak Captain America, yaitu American Ass gitu. Ups. Mari kita coba. Posisi kakol. Nah, di sini ini kan karena mobil balap gitu ya, jadi bagasinya itu nggak dipentingkan menurut saya gitu. Tapi dia punya space bagasi yang cukupan. Dalam ke bawah ada kayak semacam strut barnya lagi, dan di bawah sini itu ada ban space saver kaleng. Dan cukup rapi lah untuk sebuah Subaru. Di bagian kanan kirinya udah dilapisi dengan hardboard yang rapi. Di sini ada dongkraknya sumputin. Jadi tinggal begini saja, terlihat merah, keren kan? Subaru. Interiornya tuh seperti ini, nuansa tahun 90-an. Dia tidak indah, tidak mewah, tapi sporty dengan materialnya yang soft touch gitu ya, dengan dual airbag. Terus juga di center clusternya seperti ini ada nuansa karbon, makanya sporty. Terus juga di center cluster itu ada
cup holder gitu yang ringkih kelihatannya gitu ya. Ini ya itulah kayak gitu. Terus juga di bagian tengahnya ini bisa dijejalkan dengan double din audio, sedangkan aslinya single din audio. AC climate controlnya juga lengkap gitu ya. Di bagian sini ada semburan-semburannya sampai front defogger, ke bawahnya lagi ada power socket, asbak, dan tempat nyimpan-nyimpan seperti ini. Dan electric mirrornya ditaruh di bagian tengah dengan console box yang kecil, dan di sini ada 2 tombol dummy. Nah, di speedometernya itu nuansa analog semua dengan MID, bagian tengah odometer aja dengan trip A, trip B. That's it. Nggak ada lagi. Terus setirnya itu nuansa sporty, Momo Impreza Subaru. Ini digenggamnya enak, dan juga ada cruise controlnya. Di bagian sebelah kanan itu ada tombol cruise control gitu ya, dan juga ada fog lamp depan dan belakang. Di bagian atas itu ada sunshade dengan vanity mirror di bagian penumpang dengan sistem magnetik. Di bagian setirnya, drivernya nggak dikasih kaca, buat apa juga ya, pembalap biasanya kan buruk-buruk gitu ya mukanya kayak saya gitu. Nah, di sini juga ada lampu kabinnya. Di sini juga ada penghalau matahari dengan yang kecil. Kalau ini terlalu nggak ya, masih tembus gitu ya. Ini masih ada nih sedikit gitu. Nah, terlihatnya itu kayak biasa aja di Subaru Impreza, bener-bener biasa, tapi terlihat ini sporty, yaitu kalau kita buka pintunya. Yes, ini frameless. Dan juga bucket seatnya, ini keren banget. Bucket seatnya bener-bener bucket seat, ada STI-nya, ada stitch dengan warna merah, di sini kulit di bagian pinggirnya, dan juga di sebelah sininya model atau bahan itu Alcantara. Udah, that's it. Subaru Impreza, simplicity is the best. Subaru Impreza di bagian belakangnya menurut orang-orang itu termasuk sempit. Yes, memang sempit, dan terkesannya tuh benar-benar kita terkungkung di dalam belakang draw kedua dari Subaru Impreza. Nah, terus lihat ini, lihat cuman ada 2 jari space-nya. Tapi saya senengnya Subaru Impreza ini jok belakang itu empuk banget, dan juga sandarannya juga pas. Nah, kenapa terasa terkungkung? Karena ini jok bucket seat di depan kita itu sangat gede. Kita nggak bisa ngelihat ke depan dengan sempurna. Malahan kita dikasih pemandangan yaitu ketombenya si drivernya. Jadi berjatuhan di sini bisa kelihatan. Karena saking bolongnya itu pas di leher drivernya. Dan juga di belakang itu dikasih seat belt 3 titik untuk 3 orang. Di bagian tengah juga dapat. Nah, di bagian tengah ini ada namanya apa sih? Porsi tidur yang gede banget. Nah, di tengahnya juga nggak enak karena jendulan sendiri di tengahnya, dan juga kita nggak dapat apa-apa, nggak ada cup holder, nggak ada buat nyimpen itu di bagian belakang, dan dikasih armrest doang. Oh, bisa ada akses ke bagasi dikit, ya lumayan lah. Subaru Impreza. Akhirnya saya bisa merasakan mesin boxer turbo intercooler, dan ini torsinya berlimpah sekali deh. Tadi saya coba. Dan untuk kedepannya, lihat, ini namanya karakter mobil rally. Kita merasa commanding, walaupun ini ada head adjuster yang paling rendah, tetap terasa tinggi. Visibilitas ke depan keren, pilar-nya kecil, kiri kanan oke, belakangnya juga oke, walaupun agak sedikit ketutupan sama jemuran. Oke. Nah, Subaru Impreza juga dia punya steering yang quick ratio, yang artinya kalau kiri kanan kita nggak usah ada effort. Jadi sedikit kita belokin, mobilnya udah nurut. Makanya handling dari Subaru itu keren. Ditambah lagi dengan all wheel drive-nya yang membuat semakin nge-grip banget di aspal. Nah, mengenai handlingnya yang keren ini, tapi dikasih kenyamanan yang tidak begitu bagus karena suspensinya Subaru Impreza itu tergolong keras. Walaupun depan belakang sudah coil spring atau perkeong, multi-link belakangnya dual link dan depannya itu McPherson biasa. Tapi dia menghasilkan suspensi yang keras. Jadi yang namanya Subaru itu benar-benar sporty banget nyetirnya. Mesin yang dipakai oleh Subaru Impreza ini pakai EJ20 yang WRX aja karena ini belum STI, dan dia punya keluaran tenaga itu sekitar 222 horsepower dan torsinya ada 300 Nm. Rasanya
Juitan suara boxer dan turbonya tuh ke dalam gitu ya. Asli gila, torsinya spontan. Torsinya ya spontan. Jadi di setiap RPM dia ngisi. Yang EJ20 yang WRX, apalagi kebayang ya udah versi yang STI-nya, pasti lebih gila lagi tenaga mesinnya. Wow. Remnya depan belakang udah cakram, terus juga sudah ABS. Responnya sayangnya nggak kayak mobil yang lain, jadi kita toel dikit itu tidak terlalu ngaruh gitu ya. Jadi benar-benar kita harus benar-benar agak dalam untuk respon remnya. Walaupun ini gila-gila, itu pistonnya gede-gede tuh di bagian depan. Oke, kekedapan kabinnya tergolong oke. Jadi ya traffic noise masih agak sedikit masuk, dan suara knalpot di belakang itu benar-benar masuk karena knalpotnya karena sudah dirubah, jadi dia agak sedikit berisik masuk ke dalam. Dan suara mesinnya saya suka, ini malah kayaknya dibuka gitu ya untuk mendengarkan suara boxer engine turbo intercoolernya. Kenikmatan sebuah Subaru. Jadi apa kesimpulannya mengenai Subaru Impreza WRX STI? Yang pertama dari desainnya, ini ketika saya pakai itu banyak orang yang melirik ke arah sini karena benar-benar anti mainstream mobilnya. Kalau yang Evo, Lancer Evo kayak gitu kan ya banyak yang di convert. Yang ini agak spesial di Subaru WRX. Terus juga dia punya pengendalian yang mantap, performanya keren, mesinnya, dan juga dan juga dia menawarkan sesuatu yang berbeda dari sebuah JDM, mobil Jepang banget. Tapi dia punya minus. Yang pertama adalah suspensinya keras. Dari desainnya sendiri juga, dia walaupun bisa dimodif-modif sebagai rally look, terus juga sebagai cepet-ceperan atau stance, itu oke-oke saja. Tapi bentuk depannya yang pertama kali keluar seperti ini sesuai selera orang, atau nggak banyak orang yang suka karena terlihat agak culun gitu ya. Tapi walaupun dia sporty dengan S-Coupe-nya. Dan juga interiornya itu biasa-biasa aja, terkesan membosankan tapi sporty, dipakainya enak. Dan juga dia punya mesin yang aneh, dia konfigurasinya boxer, nggak semua orang bisa megang mesin Subaru. Spare partnya juga perlu diperhatikan. Terus yang minusnya lagi yaitu dari bagian gearboxnya, karena gearboxnya untuk sebuah Subaru Impreza seperti ini dia agak sedikit kurang durable. Overall, mengenai Subaru Impreza WRX generasi kedua merupakan pilihan yang pas apabila Anda ingin mobil bernuansa balap dengan mesin boxer yang berturbo. Kalau Anda ingin performa yang lebih buas lagi atau bahkan mau dipakai balap beneran, pilih saja yang WRX STI. Namun apabila Anda sekedar ingin mencoba mesin boxer dan tampilan yang keren ala mobil racing, tapi tidak terlalu suka kebut-kebutan, yang Impreza standar saja lebih cocok untuk harian. Apalagi yang standar itu suspensinya tidak sekaku WRX, karena memang tidak dirancang untuk mobil balap. Dan karena makhluk ini sudah mulai memasuki mobil hobi, harganya sudah mulai gelap. Jadi bisa dikoleksi untuk investasi. Namun jika Anda ingin punya mobil ini, sebaiknya Anda tinggal di kota besar saja, atau minimal ikut komunitas saja, karena spare part dan bengkel untuk merawat mobil ini tidak tersedia di sembarang tempat. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.